Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf kalau suaranya ini nggak lepas, seperti tertahan. Memang masih dalam proses penyembuhan, yang mudah-mudahan semakin hari semakin lancar. Tapi segini cukup kedengaran nggak? Separuh-separuh dengarannya, udahlah. Ya, mohon doanya aja dah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li ba'di shalihin. Ada seorang yang saleh ditanya. Qila li ba'di shalihin, ada orang saleh ditanya, hal ra'aita rabbaka, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhanmu? Sudahkah engkau melihat Tuhanmu? Faqad, lalu dia menjawab, laulam arahu, kalau aku belum pernah melihatnya. Apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab, andaikan aku belum pernah melihatnya, laqata'tu makani, maka tentu binasalah aku ini. Aku tidak layak lagi tinggal di sini. In qala qailun kaifa tara, andaikan orang bertanya, kaifa tara, bagaimana caranya engkau melihat Tuhan? Fa'aqulu, maka aku jawab, idza kharajal khalqu min qalbil abdi, apabila sudah keluar, sudah keluar opo al khalqu, manusia, makhluk, apabila makhluk Allah sudah keluar min qalbil abdi, dari hati seorang hamba. Apa maksudnya apabila makhluk telah keluar dari hati seorang hamba? Artinya hatinya sudah kosong, tidak ada lagi tersisa makhluk Allah. Apakah harta, apakah tahta, apakah wanita, apakah sudah tidak punya kepentingan apapun, tidak bergantung kepada siapapun, sudah tidak ada urusan dengan makhluk, semuanya hanya ada Allah saja di dalam hatinya. Itu maksudnya. Apabila makhluk telah keluar dari hati, itu artinya sudah tidak tergantung kepada siapapun, sudah tidak ada urusan, tidak akan minta tolong kepada siapapun, tidak takut kepada siapapun, tidak membutuhkan siapapun. Walam yabqa fihi siwal haq, yang tinggal di dalam hatinya tidak lain hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu azza wa jalla, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang ada tinggal di dalam hatinya. Bi rabbihi wa yuqarribuhu kama yasha'u yurihi, ya, dengan Tuhannya itu, wa yuqarribuhu, dan dia akan mendekatkannya, kama yasha, seperti apa yang dikehendakinya. Yurihi batinan, akan memperlihatkan kepadanya secara batin,
Artinya melihat Tuhan dengan mata batinnya. Yang dimaksud dengan mata batin itu adalah basirah. Ya. Kemudian kama ara ghairahu zahiran. Aku melihat Tuhanku dengan batinku sama seperti aku melihat benda-benda yang ada di dunia ini dengan mataku. Aku melihat Tuhanku dengan batin, jelas, gamblang, sama seperti aku melihat selain Allah, makhluknya Allah dengan zahir, dengan mataku ini. Yurihi kama ara, dia memperlihatkan kepadaku seperti aku melihat Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nafsahu lailatul mi'raj. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad melihat Tuhannya pada malam mi'raj, seperti itu. Yang jadi persoalan masalah melihat Tuhan ini sendiri, orang yang mengatakan tidak bisa melihat Tuhan ada dalilnya. Yang mengatakan manusia bisa melihat Tuhan ada juga dalilnya. Sama-sama ada dalilnya. Jadi ini artinya bahwa orang yang berpendapat kita bisa melihat Tuhan di ayat Qur'annya ada, yaitu yang berbunyi wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah manusia tentunya yang soleh-soleh itu yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari mahsyar di alam akhirat, ila rabbiha, kepada Tuhannya, wujuh yauma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka cemerlang dan berseri-seri, wa ila rabbiha nadhirah, dan mereka dapat melihat Tuhan mereka. Ada di Al-Quran. Tapi di Al-Quran yang lain Nabi Musa juga ingin melihat Tuhan, tapi Tuhan mengatakan lan taroni, tidak akan dapat kau melihat aku. Ya. Nabi Musa yang karena maksa, maka Tuhan mengatakan, ya sudah, kalau kamu maksa, aku akan tampilkan, tentunya bukan zat Tuhannya tapi kekuasaannya, kepada gunung. Lihat saja gunung, kalau gunung bisa bertahan tidak bergerak, ya engkau bisa melihat. Tetapi ketika Tuhan tampil kepada gunung dan gunung itu meledak, Nabi Musa jatuh tersungkur dan dia mengatakan, aku bertaubat, akulah orang yang pertama-tama beriman. Di situ ketidakmungkinan mata kita melihat Tuhan. Jadi artinya saya sependapat dengan itu, bahwa mata kita didesain, disetting bukan untuk melihat Tuhan. Tuhan tidak akan bisa dilihat dengan mata kita.